Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada hari ini bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam channel Bali Puspa, yaitu tentunya pada pelajaran agama Hindu di kelas 5. Ya, pada hari ini kita akan menuju ke materi yang baru, yaitu materi tentang tempat suci. Pada kehidupan sehari-hari, anak-anak sudah mengetahui yang mana saja yang dimaksud dengan tempat suci. Ya, semua umat beragama mempunyai masing-masing tempat suci atau tempat untuk beribadah atau tempat untuk mendekatkan diri ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, salah satunya kita sebagai umat Hindu, tempat suci kita adalah pura. Nah, apa yang dimaksud pura nanti akan Ibu jelaskan di sini. Nah, berikut materi yang akan Ibu sampaikan pada video kali ini, yaitu yang pertama tentang pengertian pura, kemudian yang kedua jenis-jenis tempat suci, yaitu yang berdasarkan fungsi, berdasarkan orang memuja, berdasarkan lingkungan, yaitu di sekolah dan di rumah. Nah, yang terakhir adalah fungsi tempat suci tersebut. Nah, kita menginjak kepada pengertian pura. Nah, apa yang dimaksud dengan pura? Jadi, pura asal katanya adalah dari kata pur, yang artinya benteng yang dikelilingi oleh tembok atau tempat berlindung. Jadi dapat kita artikan pura tersebut dapat diartikan sebagai tempat berlindung atau tempat untuk memohon keselamatan ataupun yang lainnya ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa ya. Nah, untuk jenis-jenis tempat suci, yang pertama, tempat suci berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama, pura sebagai tempat umum, yaitu untuk memuja Sang Yang Widi beserta perwujudannya. Jadi ada pura yang sifatnya umum seperti pura Besakih, itu sifatnya umum ya. Kemudian ada pura untuk memuja roh suci leluhur, yaitu disebut dengan kawitan. Kemudian jenis-jenis tempat suci yang kedua yaitu berdasarkan orang memuja. Yang pertama ada pura kawitan dan sanggah, yaitu sebagai tempat pemujaan yang masih satu keluarga. Jadi sama dengan yang pertama, yaitu sebagai tempat pemujaan yang masih satu keluarga. Kemudian yang kedua, di dalam tempat suci ada pura yang digunakan dalam suatu daerah atau desa, yaitu jadi setiap daerah atau desa itu ada tempat sucinya, yaitu yang pertama adalah pura desa atau Balai Agung, yaitu sebagai tempat memuja Dewa Brahma. Sebagai apa tugasnya Dewa Brahma? Yaitu tugasnya adalah menciptakan. Kemudian yang kedua ada pura puseh, yaitu tempat memuja Dewa Wisnu, yaitu sebagai pemelihara. Kemudian yang terakhir ada pura dalem, yaitu tempat memuja Dewa Siwa, yaitu tugasnya adalah melebur. Nah, jadi masing-masing pemujaan ini yaitu kepada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, yaitu sebagai simbol atau manifestasi Sang Yang Widi yang disebut dengan Trimurti ya. Jadi masing-masing itu dipuja di pura desa, yaitu Dewa Brahma, di
pura puseh yaitu Dewa Wisnu, sedangkan pura dalam yaitu Dewa Siwa. Jadi itu tempat suci yang berdasarkan orang memuja ya. Kemudian tempat suci berdasarkan orang memuja lainnya, yaitu ada pura umum yang diperuntukkan untuk satu profesi atau pekerjaan. Jadi ada tempat suci yang dikhususkan memang untuk profesi atau pekerjaan orang tersebut. Misalnya dia seorang petani, tempat sucinya di mana, kemudian seorang pedagang, tempat sucinya di mana, pura bedugul namanya, yaitu tempat suci diperuntukkan untuk petani. Jadi seorang petani meminta berkat kepada Ida Sang Yang Widi Wasa, dibuatkanlah pura bedugul. Nah, pura bedugul ini biasanya terletak di samping-samping sawah atau di dekat atau di tengah-tengah sawah. Biasanya itu yang disebut dengan pura bedugul. Kemudian selanjutnya ada pura melanting. Tempat suci ini diperuntukkan untuk seorang pedagang. Nah, jadi pura melanting ini dikhususkan memang untuk seorang pedagang ya. Nah, biasanya terletak di pasar ataupun pasar-pasar tradisional ataupun tempat-tempat pariwisata. Kemudian ada pura segara, yaitu tempat suci yang diperuntukkan untuk nelayan. Nah, biasanya ini terletak di pantai, yaitu pura segara namanya. Jadi pura lautan itu memang dikhususkan untuk seorang nelayan ya. Kemudian ada pura yang bersifat umum seperti Besakih yang tadi. Kemudian ada pura Batur, pura Golawah, pura Lempuyang, pura Andekase, pura Uluwatu, pura Batu Karu, dan masih banyak lagi yang lainnya, pura umum yang lainnya. Silakan anak-anak mencarinya di buku-buku atau referensi lainnya, ataupun anak-anak sudah pernah sembahyang ke pura tersebut ya. Kemudian jenis tempat suci lainnya yaitu di lingkungan sekolah. Nah, pada lingkungan sekolah biasanya tempat suci yang kita gunakan di sekolah adalah berbentuk padmasana. Nah, padmasana ini mulai dibangun dan dikembangkan sejak datangnya Dangyang Nirarte pada masa pemerintahan Raja Dalem Waturenggong di Bali. Nah, di mana pada saat itu pemerintahannya itu di Gelgel, Kabupaten Klungkung. Struktur pada bangunan padmasana ini yaitu kita bagi 3. Yang pertama, bagian bawah itu disebut dengan Brahma Baga ya. Jadi bagian yang paling bawah disebut dengan Brahma Baga. Kemudian bagian yang paling tengah itu disebut dengan Wisnu Baga. Dan paling atas itu disebut dengan Siwa Baga. Jadi itulah struktur dari bangunan padmasana dibagi menjadi 3, yaitu Brahma Baga, Wisnu Baga, dan Siwa Baga. Jadi itu masih keterikatan dengan lambang Trimurti ya. Nah, sampai di sini apa anak-anak sudah bisa memahaminya? Semoga bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan ke tempat suci di lingkungan rumah. Nah, biasanya di lingkungan rumah disebut dengan pura keluarga atau sanggah ya. Nah, di dalam pura keluarga ini ada sanggah kemulan atau rong 3 atau biasa disebut oleh orang Bali yaitu rong telu. Nah, sanggah kemulan atau rong 3 ini memiliki pintu ruang 3
3. Jadi pintu ruangnya ada 3. 1, 2, 3 nih. Nah, Ibu contohkan sudah digambar ada 3 ruang pintu untuk Sanggah Kemulan, yaitu sebagai tempat memuja roh para leluhur. Ya, Sanggah Kemulan bermanfaat untuk melakukan upacara hari suci seperti Purnama, Tilem, Kajeng Kliwon, ataupun hari suci lainnya ya. Ataupun tidak hanya hari suci saja, setiap hari kalian juga bisa melaksanakan persembahyangan di rumah ya, yaitu tentunya di sanggah. Kemudian tempat suci lainnya yang ada di lingkungan rumah yaitu ada taksu, kemudian tugu, pelinggih pengijang dan penunggu karang, ataupun pelinggih-pelinggih yang lainnya itu menurut desa Kalepatra atau di suatu tempat kalian berada, ataupun itu merupakan suatu kawitan kalian atau sanggah gede biasanya dibilang ya, itu banyak biasanya pelinggihnya. Kemudian apakah fungsi dari tempat suci? Yaitu sebagai sarana untuk memuja ide Sang Yang Widi Wasa, yaitu sebagai tempat untuk kita menghormati ide Sang Yang Widi, yaitu menumbuhkan rasa bakti kita ke hadapan ide Sang Yang Widi Wasa dengan bersembahyang di tempat suci tersebut. Kemudian sebagai sarana untuk memuja roh suci leluhur. Ya, seperti yang tadi Bu jelaskan, Sanggah Kemulan juga termasuk untuk memuja roh suci leluhur ataupun kawitan. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi setelah kita melaksanakan persembahyangan itu ditujukan kepada diri kita untuk bisa mendapatkan kualitas diri yang baik ya. Kemudian nomor 4, sebagai sarana untuk melangsungkan upacara agama. Ya, betul sekali. Jadi setiap upacara atau hari-hari suci dilaksanakan di tempat suci. Kemudian yang terakhir adalah tempat belajar agama Hindu seperti Dharma Wacana. Ya, jadi pemangku-pemangku atau ida pedanda biasanya melaksanakan Dharma Wacana di tempat suci. Biasanya dilaksanakannya Dharma Wacana itu biasanya pada saat odalan akan dilaksanakan Dharma Wacana. Nah, seperti itu. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Nah, bagi yang baru bergabung, silakan subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya, serta share video ini apabila anak-anak merasa video ini bermanfaat bagi orang lain. Nah, akhir kata kita tutup materi kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.